Halo teman-teman YouTube channel Diary Erina. Hari ini kita akan belajar mengenai 4 teori belajar, yaitu behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Kenapa sih kita perlu belajar 4 teori ini? Seperti yang kita tahu, belajar itu sangat penting nih bagi kehidupan. Selama kita masih menghembuskan nafas, maka kita akan terus belajar pada hal apapun. Dan belajar ini kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita perlu bantuan orang lain juga. Nah, sehingga penting sekali nih kita untuk mengenal 4 teori pembelajaran ini, terutama bagi teman-teman yang mau belajar materi untuk soal PPG atau tes P3K. Yuk kita simak. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas 4 teori pembelajaran tadi ya. Teman-teman, jika digambarkan, belajar itu seperti bayi yang sedang mencoba berjalan, makan, duduk, dan lain halnya. Nah, secara naluriah, seorang bayi akan bisa melakukan aktivitas itu, tetapi diperlukan manusia lain untuk mengajarkannya agar aktivitas itu berjalan baik. Dengan bantuan manusia lain, bayi akan maksimal kepandaiannya dan akan bermanfaat bagi kehidupan di kemudian hari. Nah, dalam dunia pendidikan pun seperti itu. Belajar merupakan konsep pengetahuan yang banyak dilakukan oleh pendidik. Nah, kita sebagai guru berperan sebagai pendidik atau pengajar untuk berusaha menyampaikan ilmu pengetahuan pada murid-muridnya atau peserta didik dengan sungguh-sungguh dan giat. Nah, salah satunya adalah dengan menguasai 4 teori belajar. Oke, kita mengenal tentang pembelajaran dulu nih. Nah, belajar ya. Belajar sangatlah penting dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang udah aku sampaikan tadi, bahwa setiap manusia itu selama masih hidup, dia akan perlu untuk belajar. Dan kita nggak bisa melakukan hal itu sendiri, tapi juga perlu bantuan dari orang lain. Nah, itu sebabnya kita sebagai guru, dalam memberikan pembelajaran atau memberikan pengajaran pada peserta didik kita harus menguasai 4 teori pembelajaran yang sering digunakan. Sebenarnya ada banyak sih teori pembelajaran, hanya 4 ini yang paling umum dan paling sering digunakan. Yang pertama, kita akan mengenal teori belajar behavioristik. Dalam teori ini, belajar itu merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Nah, ini kuncinya ya teman-teman. Belajar adalah hasil antara stimulus dan juga respon. Nah, menurut teori ini, proses belajar mengajar yang penting adalah seseorang akan dianggap telah belajar apabila sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dalam teori ini, proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan juga respon. Nah, ini kuncinya ya teman-teman, antara S dan R, stimulus ke respon. Nah, proses ini bisa terjadi antara stimulus dan respon. Bisa juga tidak dapat diamati atau diukur. Hal yang terpenting adalah perilaku dari stimulus dari respon itu nih. Maksudnya, apa yang telah diberikan guru, yaitu guru memberikan stimulus dan apa yang telah diterima oleh murid berupa respon. Nah, itu harus diperhatikan dan diukur. Hal itu dilakukan karena pengukuran stimulus dan respon adalah hal yang penting agar dapat mengetahui bahwa murid itu mengalami perubahan tingkah laku atau tidak. Dalam hal ini untuk mencerminkan bahwa murid itu telah belajar atau tidak. Dengan kata lain nih teman-teman, input yang berupa stimulus itu dan outputnya berupa respon. Bentuk dari stimulus bisa berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang telah diberikan guru. Sementara bentuk respon bisa berupa reaksi atau tanggapan dari murid terhadap stimulus yang telah diberikan. Pada teori belajar behavioristik, pada penerapannya teori ini sangat bergantung pada beberapa aspek nih. Yang utama seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pelajaran, media pembelajaran, dan juga fasilitas pembelajaran. Nah, dalam pelaksanaannya, teori ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan juga nih, apabila tidak diterapkan secara maksimal.
Berikut ini beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kita pelajari berikutnya. Nah, ada beberapa nih kekurangan dan juga kelebihan dari teori behavioristik. Untuk kelebihannya, guru yang baik akan terbiasa bersikap teliti dan peka dalam proses pembelajaran. Nah, mereka akan mendorong murid untuk belajar mandiri, namun mereka juga dengan sigap untuk membantu murid menghadapi kesulitan. Selain itu, guru juga menggunakan berbagai cara atau stimulus yang bermacam dan menyesuaikannya dengan karakteristik siswa untuk mencapai respon yang diharapkan dari murid. Tapi ada kekurangannya juga nih. Kekurangannya, dalam proses belajar mengajar yang menerapkan teori ini, murid memiliki peran yang terbatas. Hanya sebagai pendengar dan juga penghafal aja nih. Murid juga sangat bergantung pada motivasi eksternal dari guru. Jadi nunggu stimulus dari guru gitu loh teman-teman, yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dan motivasi mereka. Nah, yang utama yang harus diperhatikan guru dalam penerapan dengan teori belajar ini yaitu perlu memberikan perhatian pada peserta didik, lingkungan belajar yang harus diperhatikan, mengutamakan pembentukan perilaku. Nah, ini dengan cara latihan terus-menerus dan juga pengulangan. Dan yang terakhir adalah proses belajar mengajar itu harus dengan stimulus dan respon. Itu yang harus diutamakan dalam implementasi teori belajar behavioristik. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut belajar teori pembelajaran berikutnya nih. Kita belajar teori belajar kognitif. Oke, jadi teori belajar kognitif ini adalah hasil kembangan dari seorang psikolog asal Swiss yaitu Jean Piaget. Nah, sehingga disebut juga sebagai teori belajar Piaget. Nah, berkat teori dari Piaget ini terlahir perkembangan psikologi yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Nah, teori kognitif ini berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan dari diri sendiri terhadap lingkungannya. Dalam teori ini mengungkapkan bahwa belajar yaitu proses perseptual atau bisa dikatakan perubahan seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar nih. Teori ini juga mengandung kepercayaan bahwa belajar adalah hasil dari persepsi yang membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan dalam dirinya. Ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan dalam implementasi teori kognitif. Pertama, pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola. Yang kedua, siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir, tapi disesuaikan dengan tingkat kognitif masing-masing siswa. Berikutnya, setiap kegiatan pembelajaran harus memiliki makna. Yang terakhir, agar keberhasilan murid tercapai, maka guru perlu mengamati perbedaan pada setiap murid. Inti dari teori ini adalah bagaimana munculnya skemata atau skema rancangan manusia dalam mempersepsikan lingkungannya. Nah, dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Setiap orang punya pengalaman dan pengetahuannya yang beda-beda nih, dan itu tertata rapi dalam bentuk struktur kognitif. Pada teori yang kedua ini nih teman-teman, proses belajar mengajar tidak hanya beroperasi secara terpatah-patah atau terpisah-pisah, tetapi proses yang mengalir dan menyeluruh jadi utuh. Nah, hal yang ditekankan adalah proses dari belajar, bukan hanya hasilnya saja. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori ini dalam proses belajar mengajar, yang pertama, pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Nah, yang kedua, siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti semuanya, tetapi guru harus bisa memberikan pengarahan nih sesuai dengan tingkat kognitif siswa. Yang ketiga, pada kegiatan pembelajaran harus punya makna. Jadi bisa juga kita maknai bahwa pembelajaran itu harus pembelajaran yang bermakna. Dan yang berikutnya, agar keberhasilan murid tercapai, maka guru perlu mengamati perbedaan pada setiap murid. Nah,
Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kognitivistik nih teman-teman. Kita akan pelajari berikutnya. Kelebihan dari teori belajar kognitif yang pertama memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Yang kedua, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif nih. Untuk kekurangannya juga ada nih, yaitu teori belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Karena itu tadi, pembelajarannya harus berpola dan berjenjang sesuai tingkat kognitif siswa. Nah, pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah diterapkan nih. Oke teman-teman, kita lanjut ke teori pembelajaran yang ketiga, yaitu konstruktivisme. Jadi kalau ditelisik dari asalnya, teori ini bukan bagian dari teori pendidikan. Sebenarnya teori ini bersumber dari ilmu filsafat, terutama filsafat ilmu. Nah, dalam ilmu filsafat ilmu itu tadi, hal yang dibahas atau dijelaskan dalam teori ini adalah tentang bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori konstruktivisme ini, atau juga disebut dengan konstruktivistik, pembentukan pengetahuan yang terjadi dalam manusia berasal dari pengalaman yang telah dilaluinya. Nah, konstruksi sendiri kan artinya membangun nih. Jadi teori ini adalah usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup berbudaya modern. Landasannya yaitu pada pembelajaran kontekstual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks terbatas dan dalam waktu yang telah direncanakan. Dalam perkembangan teori konstruktivisme ini, menerima pengaruh dari ilmu psikologi, terutama psikologi kognitif nih, atau teori belajar dari Piaget, yang di dalam teori itu sangat berkorelasi dengan psikologi manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh murid atau peserta didik dalam membangun pengetahuan. Nah, teori ini menekankan pada seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau juga teknologi, menambah pengetahuan yang dipunyanya, dan juga lain-lain. Nah, segala hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya dari pengalaman demi pengalaman yang telah dilakuinya. Dalam konteks pembelajaran antara murid dan siswa, teori belajar konstruktivisme ini membebaskan siswa untuk dibimbing sendiri pengetahuan yang telah dimilikinya berdasarkan pengalaman, tetapi tentu masih dalam pengawasan pendidik nih. Nah, penekanan utamanya yaitu memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan dan teknologi, menambah pengetahuan dan hal-hal lain untuk mengembangkan diri siswa itu tadi. Nah, yang perlu diperhatikan saat implementasi teori konstruktivisme ini dalam proses belajar mengajar antara lain, saat mengajar sebaiknya memberikan kesempatan pada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasanya sendiri nih. Ini akan melatih kemampuan siswa untuk mengembangkan dirinya tentunya. Yang kedua, murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya. Nah, gunanya agar dia menjadi murid yang kreatif dan juga imajinatif. Seperti teori pelajaran sebelumnya, tentunya teori konstruktivistik juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, dalam proses pembelajaran mengajar, guru dapat mengajarkan murid untuk mengeluarkan ide dan gagasannya dan juga melatih mereka agar bisa mengambil keputusan. Itu karena siswa akan dilatih berpikir kreatif. Berikutnya, semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena dia mengikuti proses belajar mengajar secara langsung nih, atau tadi, berdasarkan pada hal kontekstual. Berikutnya, pengulangan pembelajaran yang dilakukan secara berulang akan membuat murid lebih mudah berinteraksi dan yakin dia bisa memahami pelajarannya. Kemudian, ketika proses belajar mengajar, murid akan mudah adaptasi dengan lingkungan dan mendapatkan pengetahuan baru nih. Kemudian, pengetahuan yang diterima oleh murid akan mudah diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena dia juga berlandaskan pada kontekstual atau kenyataan sehari-hari dari siswa. Untuk kekurangannya, teori ini lebih susah dimengerti karena ruang lingkupnya luas. Jadi guru harus telaten nih membimbing siswa untuk mengimplementasikannya. Berikutnya, tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak.
Jadi guru harus pintar-pintar untuk membagi nih, agar ilmu yang didapatkan siswa juga tetap sesuai dengan yang diharapkan pada tujuan pembelajaran. Oke teman-teman, kita let's go ke teori pembelajaran keempat, yaitu teori pembelajaran humanisme atau humanistik. Oke, pada teori belajar humanistik ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan itu dari sisi kepribadian manusianya nih. Karena teori ini adalah ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Tujuannya untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal itu bisa dilakukan karena para pendidik atau guru mengajar dan mendidik dengan pendekatan ini nih. Jadi lebih memanusiakan manusia. Istilah umumnya seperti itu. Nah, guru dengan aliran humanistik ini akan mengutamakan hasil pengajarannya berupa kemampuan positif nih yang dimiliki oleh siswanya. Kemampuan positif itu akan membangun dan mengembangkan emosi positif pada murid. Pada teori belajar ini juga berbeda nih dengan teori pelajaran yang pertama tadi, yaitu behaviorisme, di mana itu lebih mengutamakan tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, di teori behavioristik sendiri hanya melihat motivasi manusia sebagai usaha pemenuhan fisiologisnya manusia aja. Kalau di teori belajar humanistik ini, lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, analisis fenomena sosial, hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pembelajaran. Jadi lebih membangun nih pada siswa karena sesuai dengan siswa itu sendiri. Maka itu dapat dikatakan guru di sini berperan sebagai fasilitator nih. Jadi tidak hanya sebagai pengajar atau pendidik aja, tapi lebih ke fasilitator dari siswanya. Nah, pada teori ini seperti yang aku katakan tadi nih, itu lebih mengutamakan manusia atau lebih memanusiakan manusia. Nah, dalam implementasinya perlu diperhatikan yang pertama, guru harus berusaha menyusun dan mempersiapkan materi lebih banyak agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Kemudian guru jadi lebih santai nih ketika mendengarkan ungkapan-ungkapan muridnya yang memberitahu bahwa ada perasaan yang kuat dalam saat pembelajaran. Jadi siswanya bisa mengekspresikan nih apa yang ada di dirinya. Jadi tidak membuat siswa tertekan. Nah, dalam teori ini juga guru berperan jadi fasilitator. Nah, maksudnya guru harus memberikan perhatian pada murid dan menciptakan kondisi kelas yang kondusif. Kemudian ketika guru berperan jadi fasilitator, guru harus bisa mengenali dan menerima kelemahan-kelemahan dalam dirinya. Dengan mengenali diri dan mengetahui kelemahannya, maka pembelajaran itu juga akan berlangsung dengan tenang dan nyaman. Kemudian, guru ditugaskan untuk mengetahui keinginan dari setiap murid. Nah, karena keinginan setiap murid itu kan pasti beda-beda, dan itu akan jadi penambah kekuatan dan mendorong semangat belajar dari siswa. Nah, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari teori belajar yang terakhir ini nih teman-teman. Yang pertama, kelebihannya. Untuk tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori ini adalah murid rasanya senang saat belajar karena akan terjadi perubahan tingkah laku dan pola pikir. Itu bukan dari hasil paksaan, tapi juga dari keinginan dia sendiri karena dia merasa dimanusiakan itu tadi. Kemudian, jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku, dan hati nurani, teori ini sangat sesuai. Nah, dengan teori ini, siswa diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur diri sendiri dan jadi pribadi yang tidak terikat oleh orang lain. Tentunya tanpa merugikan dan mengambil hak orang lain. Tapi dia akan belajar mengenal dirinya sendiri lebih dalam, dan itu sangat bagus untuk tumbuh kembang siswa. Nah, untuk kekurangannya, murid tidak mau mengerti akan potensi dirinya. Jika murid sudah berpikir seperti itu, dia akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Oke nih teman-teman, kita tadi udah belajar 4 teori belajar. Nah, di mana teori belajar itu, di mana masing-masing akan membantu guru atau pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuannya pada murid. Namun, tetap ada juga nih guru yang lebih suka ngajar berdasarkan pengalamannya saat mengajar. Maksudnya, dalam beberapa kasus,
Guru sudah menemukan cara jitu untuk mendidik dan menyampaikan ilmunya tanpa harus mengetahui teori belajar. Namun tetap ya, kita harus mengimplementasikannya secara bergantian sesuai dengan konteks materi dan juga kondisi saat itu. Nah, tentunya setiap teori belajar punya kelebihan dan kekurangan nih. Jadi, guru atau pendidik jangan hanya mencari atau menggunakan satu teori belajar aja. Bisa digabung, bisa dibergantian sesuai dengan tujuan pembelajarannya dan juga kondisi atau suasana kelas saat itu. Tentunya guru harus mempertimbangkan hasil yang maksimal dan berdampak baik bagi siswa. Terima kasih teman-teman udah nonton 4 teori belajar di channel Diary Erina. Untuk materi-materi berikutnya, biar nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Akan banyak video-video pembelajaran berikutnya. See you again. Thank you for watching.